Di episode 2 sebelumnya, hidup Kang Lim si karakter figuran berubah drastis jadi mode survival tingkat neraka. Setelah nyawanya melayang di tangan penguntit gila yang terobsesi pada Dahe, kekuatan pemutar waktu Kang Lim pun bangkit. Dia berhasil kembali ke masa lalu dan sigap menarik Dahe menjauh dari maut. Tapi apa daya, dia hanyalah cowok canggung dengan skill komunikasi di bawah nol. Niatnya ingin jujur dan menyusun strategi, Kang Lim malah salah bicara hingga membuat Dahe menangis tersedu-sedu. Ditambah lagi, trauma masa lalu membuat Dahe membangun benteng pertahanan yang sangat tinggi. Puncaknya, Dahe yang dikuasai amarah justru berbalik menuduh Kang Lim sebagai penguntit gila itu. Hatinya terasa sakit tak berdarah. Bagi seorang wibu sepertinya, tuduhan itu bagai ribuan jarum yang menusuk jantung. Tapi Kang Lim tak menyerah. Meski dituduh macam-macam, ia bersama sang Raja Naga dan gadis otaku melancarkan sebuah rencana gila. Ia memanipulasi formulir klub milik Dahe, mengganti nomor telepon gadis itu dengan nomornya sendiri, lalu menyamar sebagai Dahe di chat untuk memancing si psikopat keluar. Momen paling epik sekaligus memalukan pun tiba. Kang Lim nekat memakai rok seragam perempuan dan wig pirang murahan untuk menemui si penguntit. Bayangkan ekspresi si penguntit yang berharap bertemu pujaan hatinya, My Bini, namun malah disambut senyum sinis Kang Lim. Tepat pada saat itu, Ho Cheon muncul dan menghajar pria gila itu tanpa ampun. Tapi drama belum berakhir. Si psikopat berhasil kabur ke atap sekolah dan menyudutkan Dahe hingga gadis itu terpeleset jatuh. Untungnya, pahlawan kita yang konyolnya masih memakai seragam perempuan, melompat dan berhasil meraih tangan Dahe di udara. Sang bidadari sekolah pun selamat dari cengkeraman maut. Walau Kang Lim harus menanggung malu luar biasa karena ketahuan cross-dressing. Singkatnya, si penguntit dijebloskan ke penjara dan kasus pun ditutup. Akhirnya, di dalam kelas yang sunyi, Kang Lim dan Dahe saling memaafkan dan berbaikan. Kang Lim meyakinkan Dahe bahwa dia siap 100% menerima sifat aslinya yang brutal dan barbar sekalipun. Tentu saja Dahe setuju, dan dengan senang hati menjadikan Kang Lim samsak latihannya, alias pesuruh pribadinya. Kini, perlahan tapi pasti, Dahe mulai melepaskan topeng malaikatnya dan menunjukkan sifat aslinya yang blak-blakan pada semua orang. Kita mulai Wibu si Pawang Waifu, episode 3. Keesokan paginya di kelas, Dahe asyik bergosip tentang drama TV episode terbaru. Kalian nonton drama semalam kan? Sontak teman-temannya langsung heboh. Iya, benar. Aktor utamanya keren banget pas pakai seragam militer, apalagi tatapan tajamnya, bikin meleleh. Sementara itu, Kang Lim yang bersandar di kursinya, mengamati interaksi baru itu dari jauh. Ekspresinya datar, namun di dalam hatinya, ia merasa sangat lega. Semua perubahan positif ini mulai terjadi setelah insiden di atap gedung itu berakhir. Kang Lim sadar, Dahe perlahan mulai mengubah sikapnya pada teman-teman sekelas. Tak seperti dulu yang penuh kepalsuan dan senyum plastik, sekarang Dahe mulai berani menunjukkan taringnya. Bisa dibilang, ia mulai menemukan teman sejati yang tidak gampang tersinggung. Teman yang bisa diajak bicara, bercanda, dan saling ledek, tanpa perlu lagi memakai topeng malaikat yang sempurna. Dulu, Dahe mati-matian menyembunyikan sisi liarnya. Tapi berkat insiden gila kemarin, dia akhirnya berani menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Meskipun belum 100%, setidaknya ini adalah kemajuan yang bagus. Sisanya, tinggal menunggu waktu. Karena itu, masalah Kang Lim saat ini bukanlah tentang perubahan Dahe, melainkan tentang dirinya sendiri. Mengabaikan game di ponselnya, Kang Lim memutar otak, menganalisis syarat dan ketentuan dari fenomena time loop yang telah menjebaknya. Dari data eksperimen yang hampir merenggut nyawanya, hipotesisnya mengarah pada satu teori fatal, teori game over. Ia memejamkan matanya sejenak, memutar ulang memori mengerikan saat ia dan Dahe berada di ambang kematian. Sejauh ini, putaran waktu telah aktif sebanyak 3 kali. Pemicunya selalu kondisi yang ekstrim. Pertama, saat Dahe terbunuh jatuh dari mobil. Kedua, saat perutnya sendiri ditusuk hingga tewas oleh Wun Hun. Dan yang ketiga, time loop aktif saat hubungannya dengan Dahe hancur. Bahkan sebelum sempat dimulai, hanya karena sebuah kesalahpahaman. Ia menundukkan kepala, mencoba menarik sebuah kesimpulan logis. Artinya, putaran waktu ini hanya aktif jika alur cerita mengarah pada bad ending atau sad ending. Ia teringat percakapan dingin yang menyayat hati di bawah rintik hujan kala itu. Saat itu, ikatan dan kepercayaan antara dirinya dan Dahe hancur berkeping-keping. Penolakan yang menusuk itu hampir saja menghancurkan tekad Kang Lim. Terbersit pikiran untuk menyerah dan membiarkan takdir gadis itu berjalan semestinya. Namun, keputusasaan itu lenyap dalam sekejap.
Saat bayangan mengerikan, si penguntit gila yang menyerang Dahe secara brutal di atap gedung kembali menghantuinya. Kang Lim mengusap wajahnya dengan kasar. Kalau saja kemarin aku menyerah, membiarkan semua terjadi sesuai alur aslinya. Takdir mengerikan apa yang akan menantinya. Skenario terburuk pun terlintas di benaknya. Dahe terbaring tak berdaya, dikelilingi mesin penopang hidup di ruang ICU. Bahkan, jika keajaiban membuatnya selamat dari maut, ia pasti akan terjebak dalam luka permanen atau koma panjang akibat jatuh dari atap. Dan yang paling parah, dalam kondisi cacat atau koma, belum tentu sistem time loop akan menganggapnya sebagai kematian dan mengulang waktu. Artinya, syarat utama pengulangan waktu bukanlah sekadar kematian fisik semata. Kang Lim kembali menatap layar ponselnya. Tulisan game over, di sana seolah mengonfirmasi teorinya. Di dalam game, kegagalan berarti alur cerita akan mengarah ke bad ending. Namun, ada satu hal yang jauh lebih ia takuti dari itu. Ia khawatir. Kalau kekuatan time loop misterius ini punya batasan nyawa, sama seperti game arcade kuno. Ini adalah dunia nyata, bukan komik di mana sang pahlawan selalu selamat. Aku harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dengan pikiran itu, Kang Lim membuka forum pembaca webtoon di ponselnya. Ia mulai membaca kolom komentar yang tengah ramai. Sosok heroin untuk alur cerita berikutnya sudah bisa ditebak. Sebuah komentar dengan rating tertinggi menarik perhatiannya. Ini penulisnya gimana sih? Karakter utama wanitanya kalah terus-terusan. Mending karakter antagonisnya dibuang aja dari cerita. Sementara itu, di dalam kelas saat jam istirahat, Yung Ah dengan malu-malu menunjukkan tabletnya pada sahabatnya. Nayun, bagaimana menurutmu panel komik terbaruku ini? Nayun, sang ketua kelas, sedikit menjauhkan tablet itu untuk melihat gambarnya secara utuh. Senyum bangga terukir di wajahnya. Aku selalu suka gaya gambarmu, Yung Ah. Ia lalu mendekatkan kembali tablet itu untuk memperhatikan setiap detailnya. Tapi serius, gambarmu yang sekarang peningkatannya pesat banget dari sebelumnya. Tiba-tiba, seorang teman sekelas yang lewat tidak sengaja melirik ke arah tablet itu. Matanya langsung berbinar penuh semangat. Tanpa izin, ia langsung menyambar tablet itu dengan heboh. Wah, gila, kamu ternyata gambar webtoon, Nayun. Keren banget. Keributan itu menarik perhatian siswa lain yang langsung mengerumuni mereka. Hah, serius? Jadi Nayun itu kreator webtoon yang lagi viral? Merasa pujian itu salah alamat, Nayun segera mengangkat wajah dan meluruskan kesalahpahaman itu. Jangan asal bicara. Ini bukan buatanku, ini murni karya Yung Ah. Dia hanya meminta pendapatku. Seketika, tatapan kagum dari teman-teman sekelasnya memudar begitu melihat Yung Ah. Pujian yang tadinya tulus, kini berubah menjadi sekadar candaan. Bahkan laki-laki yang tadi heboh, itu hanya bisa menggaruk kepalanya dengan canggung, bingung harus berkata apa pada Yung Ah. Mendapatkan reaksi yang sudah ia duga, Yung Ah hanya bisa menundukkan kepala, tak mampu membalas ucapan mereka. Tak lama, seorang siswi muncul di ambang pintu. Ia memanggil Yung Ah, mengatakan kalau guru memintanya datang ke ruang staf untuk konsultasi karir. Usai konsultasi karir, Yung Ah berjalan sendirian, menyusuri koridor sekolah dengan wajah muram. Tak sengaja, matanya menangkap sosok pemuda berambut acak-acakan yang begitu ia kenal. Yung Ah berlari kecil untuk menyusul Kang Lim dari belakang. Awalnya, ia berpikir kakak kelasnya itu terlihat seperti biasa. Namun, saat langkah mereka sejajar dan ia bisa melihat wajah Kang Lim dari samping, instingnya langsung berbunyi nyaring. Kak Lim, kakak baik-baik saja? Gadis itu menatapnya tajam seperti seorang detektif. Sumpah, lingkaran hitam di bawah mata, kakak kelihatan lebih tebal 1 milimeter dari biasanya. Lagi ada masalah ya? Kang Lim tersentak kaget, tak percaya dirinya diinterogasi seperti itu. Hah? Memangnya sejelas itu? Bagaimana bisa matamu menyadari detail sekecil itu? Mengabaikan protesnya, Yung Ah justru melangkah lebih dekat, menatapnya dengan tatapan menyelidik. Ayo, mengaku. Ini pasti ada hubungannya dengan Kak Dahe lagi kan? Insiden terakhir kali itu benar-benar di luar nalar. Kang Lim memutar bola matanya, berusaha menepis tuduhan yang sebenarnya tepat itu. Astaga, kamu ini curigaan terus. Dahe baik-baik saja kok. Mungkin dia lagi asyik mengobrol di kelasnya. Keduanya pun melangkah beriringan, menyusuri koridor sekolah yang ramai menuju anak tangga. Jauh di dalam lubuk hatinya, Yung Ah yakin ia bisa meringankan beban yang dipikul pemuda itu, andai saja Kang Lim mau sedikit lebih terbuka padanya. Namun sayang, cowok penuh gengsi itu memilih bungkam 1000 bahasa. Kang Lim justru mengibaskan tangan, dengan gaya super meyakinkan, tenang saja, Yung Ah. Aku sama sekali nggak punya masalah kok.
ujarnya, meski dalam hati Kang Lim berpikir sebaliknya. Mana mungkin aku cerita soal konspirasi dunia webtoon ini padanya? Bisa-bisa aku dicap sebagai wibu stres yang kebanyakan halu. Demi mencari jalan keluar, Kang Lim segera melancarkan jurus andalan para siswa. Sebuah alasan klise yang terdengar masuk akal. Sebenarnya, aku lagi kepikiran ujian tengah semester yang sebentar lagi tiba. Aku kan sudah SMA sekarang, jadi kurasa inilah saatnya untuk bertobat dan mulai belajar dengan serius. Mendengar alasan yang tingkat absurdnya menembus langit ketujuh, Yung Ah seketika menghentikan langkah. Gadis itu berbalik dengan ekspresi panik yang dilebih-lebihkan. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan menempelkannya ke telinga. Halo, 119? Tolong segera kirim ambulans ke SMA 1. Ada kakak kelasku yang otaknya tiba-tiba korsleting. Melihat drama adik kelasnya, Kang Lim langsung protes. Hei, memangnya aneh kalau cowok sepertiku tiba-tiba dapat hidayah untuk rajin belajar? Dengan senyum jahil yang super menyebalkan, Yung Ah menepuk-nepuk bahu Kang Lim, seolah sedang menenangkan pasien rumah sakit jiwa. Tenang ya, Kak Kang Lim. Pengobatan modern sekarang sudah canggih kok. Penyakit aneh kakak yang mendadak ingin belajar ini pasti bisa cepat disembuhkan. Kang Lim menepis tangan gadis itu, membalas dengan nada jengkel yang pasrah. Bisa berhenti memperlakukanku seperti orang sakit? Tidak. Keduanya akhirnya kembali melangkah menuruni anak tangga. Kang Lim menghela napas lega. Sepertinya Yung Ah termakan kebohongan konyolnya tanpa curiga sedikit pun. Ia menatap lurus ke depan, menguatkan tekad di dalam hatinya. Pokoknya, aku tak boleh menyeret gadis sebaik dia ke dalam masalah time loop berbahaya ini. Namun, tekadnya untuk melindunginya itu seketika goyah. Tepat di tengah tangga, Yung Ah tiba-tiba menunduk dan bergumam pelan. Meskipun kakak bohong, aku tetap ingin membantu. Kang Lim yang selangkah di depan menoleh dengan heran. Suaranya nyaris tenggelam oleh riuh siswa lain. Yung Ah menghentikan langkah, wajahnya merona hingga ke telinga. Ia memberanikan diri menatap lurus mata Kang Lim. Lalu ia mengulangi kalimatnya lagi, kali ini dengan nada lebih keras dan penuh keyakinan. Aku bilang, kali ini aku sungguh-sungguh ingin membantu Kak Kang Lim. Gadis itu mengepalkan kedua tangan di depan dada. Suaranya terdengar bergetar, menahan gejolak emosi di dalam dirinya. Dulu, saat aku berada di titik terendah dan hampir menyerah, Kak Kang Lim adalah orang pertama yang tulus mengulurkan tangan padaku. Sebuah kenangan terlintas. Saat semua orang menertawakan mimpinya, hanya Kang Lim yang datang memuji dan memberinya masukan yang berharga. Dukungan tulus darinya lah yang menjadi satu-satunya alasan ia bisa bertahan hingga sekarang. Kembali pada saat ini, Yung Ah melangkah maju dengan tatapan yang menyiratkan kesungguhan. Karena itu, jika sekarang kakak sedang kesulitan, kakak tidak perlu berpura-pura kuat dan menanggung semuanya sendirian. Aku siap untuk memikul beban itu bersama kakak. Hening menyelimuti mereka sejenak. Terbawa oleh perasaannya sendiri, tanpa sadar, Yung Ah melangkah semakin dekat. Sangat dekat, hingga jarak di antara mereka hanya tersisa sekepalan tangan. Gadis itu kembali memohon, tolong, izinkan aku membantu kakak. Mendapat serangan dari jarak sedekat ini, Kang Lim refleks mundur, hingga punggungnya membentur dinding. Jantungnya berdebar kencang tak karuan, serasa genderang musik metal. Dengan panik, ia memalingkan wajah ke arah jendela. Ia merasa salah tingkah, tak sanggup menatap mata jernih gadis itu. Menyadari posisi mereka yang terlalu intim, kesadaran Yung Ah pun kembali. Gadis itu memekik pelan, lalu melompat mundur dengan wajah semerah tomat. Maaf kak, aku tadi terlalu emosional sampai tidak sadar. Sambil mengusap tengkuknya yang terasa dingin, Kang Lim tersenyum dengan sangat canggung. Tidak apa-apa. Santai saja. Aku tahu kamu begitu karena benar-benar mengkhawatirkanku kan? Terima kasih banyak Yung Ah. Pemuda itu menggaruk ujung hidungnya yang tak gatal, mencoba mencairkan suasana yang kaku. Jujur, selama ini, kamu sebenarnya sudah sangat banyak membantuku. Contohnya seperti insiden penguntit kemarin. Namun, melihat tatapan gigih di mata Yung Ah, tembok pertahanan Kang Lim akhirnya runtuh. Setelah menarik napas dalam, ia berbalik. Tatapannya terkunci pada gadis itu dengan keseriusan penuh. Karena kau terus memaksa. Baiklah, akan kukatakan. Belakangan ini, ada satu masalah pelik yang nyaris membuat kepalaku meledak. Kang Lim sedikit memajukan tubuhnya, bertanya dengan nada yang lebih lirih. Kisah ini akan sangat panjang, dan mungkin terdengar sedikit konyol. Apa kau masih mau mendengarkannya sampai akhir? Tanpa keraguan sedikit pun, senyum lebar terkembang di wajah Yung Ah. Gadis itu langsung mengangguk dengan antusiasme yang meluap-luap. Tentu saja, Kak.
Aku siap mendengarkan. Kang Lim menunduk dalam-dalam. Aura berat menyelimutinya, seakan enggan menyampaikan kabar buruk ini. Helaan napasnya terdengar begitu letih. Pagi tadi, aku dipanggil ke ruang guru untuk bertemu dengan pembina klub kita. Inti masalahnya, jumlah anggota kita terlalu sedikit, tidak memenuhi kuota minimum. Tatapan pemuda itu tertuju pada selembar surat peringatan. Pasrah. Laksana seorang terpidana menanti vonis eksekusi. Pihak sekolah telah menjatuhkan ultimatum. Jika dalam 7 hari kita gagal merekrut anggota baru, klub pengalaman budaya ini akan dibubarkan untuk selamanya. Kang Lim mengangkat wajah, menatap setiap temannya dengan sorot mata yang memelas. Itulah alasannya aku mengumpulkan kalian semua di sini. Kita harus mencari jalan keluar bersama-sama. Mendengar berita bak petir di siang bolong itu, Yongsu sontak melompat dari kursinya. Aku sudah menduganya. Ini pasti perbuatan licik dari para bedebah gereja kegelapan. Mereka menggunakan taktik birokrasi rendahan ini untuk menghancurkan markas rahasia kita. Mengabaikan ocehan delusinya, Yung Ah menunduk dengan nada lirih penuh penyesalan. Sebenarnya, kemarin aku sudah mencoba menyebar brosur, Kak. Tapi karena klub kita hanya punya 3 anggota dan olo prestasi, tak ada satupun siswa yang tertarik untuk bergabung. Di sudut sofa, Dahe menopang dagu, merenungi krisis yang tengah melanda. Ia bergumam pada dirinya sendiri, sial. Apapun yang terjadi, markas ini tak boleh lenyap. Meskipun kehidupan sosialku di kelas membaik, hanya di tempat inilah aku bisa menjadi diriku sendiri. Seorang preman tanpa perlu menjaga citra. Mendengar gumaman itu, sebuah ide cemerlang tiba-tiba muncul di benak Kang Lim. Ia langsung menoleh, menatap Dahe dengan tatapan penuh selidik. Tunggu sebentar. Kalau dipikir-pikir, kau kan sering sekali menghabiskan waktu dan camilan di sini. Padahal kau bukan anggota resmi klub kami. Merasa terancam? Dahe menoleh, mengangkat sebelah alisnya. Hah? Apa maksudmu membahas itu? Bukankah kau sendiri yang bilang ruang klub ini adalah wilayah kekuasaanmu? Sambil mengacak-acak rambutnya, Kang Lim berseru frustrasi. Benar, tapi yang kita bicarakan sekarang adalah status keanggotaanmu yang ilegal, Dahe. Pemuda itu mendekatkan kursinya, menatap gadis pirang itu dengan pupi ais yang memelas. Jika kau memang berniat untuk terus bersantai di sini, kenapa tidak sekalian saja mendaftar jadi anggota resmi? Lumayan, bisa menambah 1 kuota. Dahe langsung melipat tangan di dada dan mengangkat dagunya, menolak tawaran itu dengan angkuh. Jangan seenaknya. Aku sudah bilang akan mencoba semua klub di sekolah ini terlebih dahulu. Baru setelah itu aku akan memutuskan. Gadis itu membuang muka, jual mahal tingkat dewa, namun dalam hatinya, ia mulai berpikir. Karena si cupu ini sudah menyelamatkanku waktu itu, mungkin aku bisa membalas budinya sedikit. Kalau saja dia mau memohon sambil berlutut, aku pasti akan langsung menandatangani formulirnya. Menantikan bujukan itu, Dahe melirik dan mengedipkan sebelah matanya pada Kang Lim. Sebuah kode keras telah diluncurkan. Sayangnya, radar kepekaan Kang Lim benar-benar mati total. Saat Dahe menoleh, pemuda itu justru sudah memunggunginya. Merasakan tatapan tajam, Kang Lim berbalik dan bertanya dengan wajah super polos. Kenapa kau menatapku seperti itu? Matamu kelilipan? Ataukah kau punya ide promosi yang brilian? Harapan yang musnah seketika membuat Dahe menggerutu kesal. Sambil membuang muka, ia menjawab ketus. Bukan apa-apa. Aku tidak punya ide sama sekali. Yongsu, yang masih menelaah surat peringatan itu, menyela drama murahan mereka. Fokus, teman-teman. Kita sedang dalam krisis. Bagaimana kalau aku menulis proposal kegiatan klub kita? Dalam bahasa sihir kuno, pasti pihak sekolah akan segan dan membatalkan pembubaran ini. Kang Lim menghela napas lelah, menepis ide gila itu mentah-mentah. Berhentilah berhalusinasi. Tapi, idemu soal rencana tahunan itu, ada benarnya juga. Kita memang harus merombak total proposal kegiatan kita, agar terlihat lebih meyakinkan di mata para guru. Kang Lim mendekati lemari arsip, lalu membuka laci terbawah, dan menarik keluar sebuah map usang milik klub. Konon, untuk mencari jejak kejayaan masa lalu. Dahe yang penasaran, langsung menyelinap di belakang Kang Lim, mengintip dari balik bahunya. Coba kulihat, memangnya apa saja isi rencana kegiatan tahunan klub ini. Namun begitu matanya menelusuri tulisan di kertas itu, raut wajah Dahe seketika berubah geram. Hei, ini sama sekali bukan rencana kegiatan budaya. Ini sih murni daftar game yang mau kamu tamatkan tahun ini kan? Kang Lim menjawab dengan santai, tanpa dosa sedikit pun. Lah, aku hanya mencoba jujur dengan tujuan awalku mendirikan klub ini. Apa itu salah? Dahe mengangkat tangannya ke udara,
menyindir dengan tajam tingkat kemunafikan pemuda di hadapannya. Oh wow, kejujuranmu itu benar-benar setingkat kesucian malaikat ya. Lalu bagaimana bisa kau menjelaskan tujuan klub abal-abal ini dengan begitu meyakinkan, sampai aku hampir saja percaya? Hah? Kang Lim mendongak dengan wajah tanpa dosa. Aku kan cuma salin tempel pidato dari ketua klub angkatan sebelumnya. Keren, kan? Dahe hanya bisa menghela napas pasrah sambil memijat pelipisnya. Dalam hati, ia meratapi nasib buruknya. Sialan. Apalagi yang bisa kuharapkan dari kumpulan gamer pengangguran ini? Tak tahan lagi melihat kebodohan hakiki di depan matanya, Dahe akhirnya menyerah pada keadaan. Sini kertasnya, biar kubantu menyusun rencana yang benar dan masuk akal. Yung langsung bersorak gembira, seperti anak kecil diberi permen. Ia membungkuk berkali-kali seraya berterima kasih. Wah, kau adalah bidadari penolongku. Terima kasih banyak, Dahe. Gadis berambut pirang itu menyambar pulpen dari meja dan menjawab santai, tenang saja. Kalau cuma urusan merangkai kata-kata manis dan proposal palsu, itu adalah keahlian utamaku. Prosesnya dijamin cepat beres. Merasa klubnya diremehkan, Kang Lim mencoba membela nama baik organisasinya. Asal kau tahu saja, kegiatan kita di sini tidak melulu main game online atau konsol loh. Kita juga cukup sering main board game tradisional. Yongsu langsung menimpali dengan gaya serius sambil membetulkan kacamatanya. Benar sekali, dan board game yang kami mainkan bukan sekadar monopoli biasa. Itu adalah simulasi perang nyata untuk melatih otak dan insting bertahan hidup. Yung ikut meyakinkan. Betul, kami sering main board game strategi yang dibawa oleh Yongsu. Mendengar pembelaan yang menyedihkan itu, Dahe hanya bisa tersenyum sinis. Ia bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Lebih baik aku keluar dari ruangan penuh wibu ini dan batalkan saja niat baikku. Menyadari suasana hati Dahe memburuk, Kang Lim buru-buru menyela untuk menyelamatkan citra klubnya. Tunggu dulu, kami benar-benar melakukan kegiatan produktif lain selain main game kok. Pemuda itu lalu menunjuk ke arah Yung Ah, yang sejak tadi hanya diam menyimak. Ini buktinya, Yung Ah adalah seorang ilustrator webtoon berbakat. Loh, mata Dahe langsung terbelalak tak percaya. Ia menatap adik kelasnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hah? Kamu serius seorang komikus webtoon? Ditatap tajam oleh primadona sekolah, Yung Ah buru-buru mengangkat tangan dengan wajah memerah karena malu. Bukan, aku bukan kreator resmi. Aku hanya ilustrator amatir yang iseng belajar membuat cerita. Namun, fakta itu sudah cukup untuk membangkitkan antusiasme Dahe. Gadis pirang itu berlari ke meja Yung Ah dengan mata berbinar-binar. Wah, gila. Itu keren banget, tahu. Tolong, perlihatkan gambarmu padaku. Meski sedikit canggung dan malu, Yung Ah akhirnya menyerah dan membuka file komiknya di layar komputer. Dahe langsung duduk di depan monitor. Matanya terpaku ke layar, membaca setiap panel dengan penuh konsentrasi. Seketika, ruangan menjadi hening. 10 menit berlalu, hingga keheningan itu pecah oleh suara isakan pelan. Dahe terlihat mengusap sudut matanya yang basah. Ia menangis terharu setelah membaca plot komik itu. Ceritanya benar-benar menyentuh hati Yung Ah. Kisah restoran tua dan karakter yang mengorbankan nyawanya ini benar-benar sebuah masterpiece. Dahe kemudian menoleh ke arah adik kelasnya itu dengan wajah penuh harap. Apa kau berniat menerbitkan komik ini secara resmi di platform besar? Yung tersenyum malu sambil menggaruk pipinya. Untuk terbitan resmi sih, aku belum berpikir sejauh itu. Tapi, rencananya komik ini akan kuikutkan dalam kompetisi komik indie musim panas nanti. Di sudut ruangan, Kang Lim dan Yongsu hanya bisa terpaku, menyaksikan interaksi manis antara kedua gadis itu. Karena penasaran, Kang Lim menyikut lengan sahabatnya. Yongsu, apa kau juga suka membaca webtoon buatan Yung Ah? Sebelum Yongsu sempat menjawab dengan wajar, sifat anehnya tiba-tiba mengambil alih. Pemuda berkacamata itu berteriak heboh sambil menunjuk ke layar komputer. Yung Ah, apa benar karakter utama di komikmu itu adalah reinkarnasi keturunan Balor yang berhasil menembus badai ruang dan waktu dari dimensi kegelapan? Mendengar ocehan gila yang merusak suasana itu, Kang Lim sigap membekap mulut sahabatnya dan menariknya mundur. Ia lantas mengingatkan Dahe soal krisis terbesar mereka. Dahe, abaikan saja orang sinting ini. Ingat, proposal kegiatan klub kita harus beres hari ini juga. Dahe seketika menghapus jejak air matanya, memasang senyum penuh percaya diri, dan mengaktifkan kembali mode preman manipulatifnya. Ia menarik selembar kertas kosong dan menyiapkan pulpennya. Tenang saja, ujarnya. Membuat rencana kegiatan palsu yang terdengar meyakinkan itu sudah jadi makanan sehari-hariku. Kang Lim melangkah mendekat, berdiri di sampingnya dengan wajah penuh
rasa ingin tahu. Memangnya, rencana seperti apa yang akan kau tulis? Sambil memutar pulpennya dengan gaya khas, Dahe merentangkan tangan seolah hendak mempresentasikan sebuah mahakarya. Gampang, aku akan memfokuskan semuanya pada satu kata kunci sakti, pengalaman. Para guru paling lemah dengan kata itu. Sementara itu, Yung Ah yang tak punya keahlian bersosialisasi hanya bisa mematung dengan wajah muram, menyaksikan kedekatan Kang Lim dan Dahe yang begitu hidup. Dengan langkah penuh pesona, Dahe memasuki ruang guru sambil membawa formulir pendaftaran klub yang baru saja ia rampungkan. Di salah satu meja, sang guru pembimbing membaca proposal yang dibuat gadis itu dengan begitu saksama. Wanita itu mengangguk pelan, mengakui bahwa ide rencananya sangat brilian, namun tetap menyoroti satu masalah yang fatal. Beliau menatap Dahe dengan raut wajah penuh penyesalan. Rencanamu ini luar biasa bagus, Dahe. Tapi masalah utamanya, jumlah anggota kalian tetap kurang. Sekolah punya klub besar lain yang lebih butuh dana. Jadi, sehebat apapun proposal ini, klub kalian butuh setidaknya 2 atau 3 anggota baru lagi untuk bisa bertahan. Dahe tersenyum sopan dan mengangguk, paham betul dengan birokrasi yang ada. Melihat kegigihan itu, sang guru menatapnya dengan kening berkerut. Ia heran, kenapa murid pindahan sepopuler Dahe mau repot-repot mengurus klub yang hampir mati. Menyadari arah pikiran gurunya, Dahe akhirnya membulatkan tekad. Ia kembali pada niat awalnya, mengeluarkan pena, dan mulai mengisi data dirinya di formulir pendaftaran untuk bergabung secara resmi. Sejujurnya, gadis pirang itu sangat malas untuk ikut kegiatan klub manapun. Namun, mengingat Kang Lim telah mempertaruhkan nyawanya untuk menolongnya di atap gedung kala itu, ia merasa beban hutang budi ini terlalu besar jika tidak segera ia bayar lunas. Begitu keluar dari ruang guru, Dahe langsung berpapasan dengan Yung Ah di lorong. Adik kelas itu tampak heran melihat sang primadona sekolah masih di sana. Dahe buru-buru beralasan kalau guru ekstrakurikuler melukisnya datang terlambat hari itu. Namun, mengabaikan alasan itu, mata Yung Ah justru tak sengaja menangkap selembar formulir pendaftaran di tangan kakak kelasnya. Gadis itu seketika terperanjat dan menuntut kepastian. Kak Dahe, apa kakak benar-benar memutuskan untuk bergabung dengan klub kita? Dahe menggaruk pipinya yang tidak gatal. Ia merasa sedikit canggung karena niatnya ketahuan lebih cepat. Sambil membuang pandang ke arah jendela, ia mencoba merangkai alasan yang terdengar natural. Gadis itu pun bergumam pelan. Mengaku bahwa ini adalah caranya berterima kasih karena Kang Lim selalu membantunya di saat-saat sulit. Mendengar nama pemuda itu disebut, radar kepekaan Yung Ah seketika berbunyi nyaring. Adik kelasnya itu menyadari satu detail penting. Raut wajah dan nada bicara Dahe selalu berubah menjadi jauh lebih lembut setiap kali topik pembicaraan mereka menyangkut Kang Lim. Merasa ditatap begitu intens, Dahe balas menatap juniornya dengan ekspresi penuh tanya. Yung Ah sedikit memalingkan wajah, mencoba menetralkan gugupnya, lalu memberanikan diri melangkah lebih dekat. Dengan sorot mata yang tajam dan sangat serius, gadis itu melontarkan sebuah pertanyaan maut yang menembus jantung pertahanannya. Kak Dahe, apa jangan-jangan kakak menyukai Kang Lim? Pertanyaan yang sangat tak terduga itu sukses membuat Dahe terdiam 1000 bahasa. Kilas balik sesaat. Terdengar suara derap kaki yang panik menggema di koridor sekolah. Nayun berlari secepat mungkin ke arah teman-temannya. Dengan napas terengah-engah, dia bertanya, "Apa kalian melihat Yung Ah?" Namun tak seorang pun dari mereka melihat sosok yang dicarinya. Sementara itu, Yung Ah sedang mendekap dirinya sendiri di atap sekolah, dengan hati yang remuk, sambil terus merutuki dirinya sendiri. Menyedihkan. Aku ini benar-benar gadis sombong yang sangat menyedihkan. Di layar ponselnya, panggilan dari Nayun terus masuk, namun sama sekali tak dihiraukan. Dan, tepat di bawah notifikasi panggilan itu, terpampang jelas sebuah pengumuman yang menghancurkan hatinya. Pada kompetisi publikasi webtoon yang ke-11, karya Yung Ah dinyatakan gagal telak di ronde pertama. Menatap goresan di komik digitalnya, Yung Ah selalu yakin suatu hari nanti debutnya akan tiba. Namun, semua waktu, tenaga, bahkan jam tidurnya telah ia curahkan demi karya itu, tapi hasilnya tetap nihil. Hatinya remuk redam, membuatnya berpikir untuk menyerah, mengubur mimpi sebagai komikus, dan mencari masa depan yang lebih realistis. Kembali ke lorong sekolah yang temaram, keheningan yang canggung menyelimuti Dahe dan Yung Ah. Dahe membersihkan telinganya, mencoba mencerna kalimat mengejutkan yang baru saja ia dengar. Tatapan lurus dan sangat serius dari Yung Ah membuatnya salah tingkah. Dahe pun buru-buru memalingkan wajah. Dalam kepanikan, ia melontarkan candaan garing ala om-om, berharap bisa mencairkan suasana. Aduh,
Maaf sekali ya, sepertinya aku mendadak lupa cara berbicara yang benar. Namun, Yung Ah tak bergeming, tetap menuntut sebuah jawaban. Pertahanan Dahe pun runtuh. Gadis berambut pirang itu mati-matian menahan tawa yang siap meledak dari mulutnya. Namun sesaat kemudian, tawanya pecah, menggema di lorong yang sepi. Ia tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Sambil menyeka sudut matanya, Dahe membayangkan wajah konyol sang figuran pujaan hati itu dan langsung menyangkal tuduhannya mentah-mentah. Astaga, imajinasimu itu benar-benar kelewat batas. Kamu serius bertanya perasaanku pada pria seperti Kang Lim? Tapi Yung Ah tak mau menyerah begitu saja. Ia melangkah maju, menyodorkan bukti kuat bahwa kedua seniornya itu belakangan ini selalu terlihat bersama kemanapun mereka pergi. Dahe terdiam sejenak, menimbang fakta itu. Ia pun mengakui kalau mereka memang cukup dekat akhir-akhir ini. Tapi, ia menegaskan ada garis batas yang jelas. Hubungan mereka tak lebih dari kenalan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dengan dagu terangkat dan nada angkuh khasnya, ia menjatuhkan sebuah vonis mutlak. Dunia ini akan kiamat lebih dulu, sebelum aku bisa jatuh cinta pada pria menyebalkan sepertinya. Mendengar penolakan setajam silet itu, Yung Ah hanya bisa bergumam pelan, meratapi nasib seniornya yang ditolak bahkan sebelum menyatakan cinta. Tak ingin terdengar seperti tokoh antagonis yang kejam, Dahe buru-buru memberikan klarifikasi. Ia mengakui, sebagai sesama manusia, sikap Kang Lim saat menghadapi krisis kemarin memang patut diacungi jempol, tapi untuk urusan asmara, kemungkinannya adalah nol besar. Mendengar penegasan itu, Yung Ah menghela napas sangat lega, seolah beban seberat gunung terangkat dari pundaknya. Adik kelasnya itu pun membungkuk, meminta maaf karena telah bertanya hal yang lancang. Dahe menanggapinya dengan santai, kembali tertawa renyah, seolah interogasi mendadak tadi hanyalah angin lalu. Keduanya pun berjalan beriringan menuju gerbang sekolah. Namun di tengah jalan, Dahe mendadak berhenti melangkah. Insting tajamnya seketika menyala. Gadis pirang itu berbalik, menatap juniornya dengan senyum penuh makna, dan kini, giliran dia yang melancarkan serangan balik. Omong-omong, kenapa kamu tiba-tiba penasaran begitu? Jangan-jangan, kamu sendiri yang naksir berat sama Kang Lim? Yung Ah mengangguk malu. Dahe yang tadinya tertawa, mendadak terdiam, ia berbalik, menatap temannya dengan raut tak percaya. Kamu serius suka sama Kang Lim? Yung Ah yang semakin salah tingkah pun membenarkan perasaannya. Seketika, Dahe mencengkeram kedua bahu sahabatnya itu, memberondongnya dengan rentetan pertanyaan. Bagaimana bisa kamu suka pria semacam itu? Apa karena dia kaya? Atau jangan-jangan dia pewaris perusahaan? Yung Ah menunduk, menyangkal tuduhan itu. Sama sekali bukan karena itu. Jawaban tersebut membuat Dahe terkejut. Ia lalu mengangkat jarinya dan mencoba menenangkan sahabatnya. Tenang saja, serahkan semuanya padaku. Keesokan harinya, para lelaki hanya bisa berdiri kebingungan di depan ruang klub mereka. Sebuah kertas peringatan tertempel di pintu bertuliskan, sedang rapat penting, pria dilarang masuk. Yongsu menggerutu dalam hati. Markas mereka yang biasanya seperti benteng tak tertembus, kini berhasil direbut. Dengan sangat kesal, Kang Lim menggedor pintu. Hei, hentikan lelucon ini. Walau tak tahu apa alasannya, pemuda itu yakin hanya ada satu orang dalang di balik semua kekacauan ini. Sementara di dalam ruangan, rapat para gadis sedang berlangsung panas. Dahe menggebrak papan tulis dan mendeklarasikan misinya. Operasi Kupido ini akan menjadi dewa asmara yang menyatukan Yung Ah dengan takdir cintanya. Tapi pertama-tama, kita butuh strategi yang jitu. Yung Ah yang menyimak sejak tadi, akhirnya angkat bicara. Kenapa kau terlihat jauh lebih bersemangat daripadaku? Sambil menangkup pipinya dengan mata berbinar, Dahe menjawab, aku sudah sejak lama ingin sekali merencanakan kencan untuk sahabatku. Ini ada dalam daftar mimpiku. Gadis itu mengangkat tangan, buru-buru menambahkan agar tidak ada salah paham. Bukannya meremehkan, tapi kenyataannya di lapangan membuktikan pengalamannya soal cinta itu benar-benar nol besar. Itulah kenapa aku memanggil seorang pakar langsung ke sini. Yung hanya bisa menatap bingung. Dahe pun memanggil seseorang masuk, dan dari balik pintu, muncullah Nayun. Aku langsung terbang ke sini begitu dapat panggilan. Mata Yung Ah membelalak heran. Kenapa temannya itu bisa ada di sini? Ah, dia baru sadar. Mereka berdua kenal lewat klub teater. Nayun menundukkan kepalanya, memulai aktingnya dengan nada yang sangat dramatis. Akhirnya, sahabatku tersayang mengerti apa itu cinta. Selama ini, aku berjuang sendirian dalam kesunyian. Sekarang, ada jiwa lain yang bisa berbagi pedihnya, perjuangan batin ini bersamaku. Dahe mengeluarkan spidol, menyahut dengan semangat membara. Perjuangan solomu berakhir sudah,
Mari kita mulai misi babak pertama. Misi, cinta dan sang penjaga. Karena cinta adalah perjuangan. Dahe yang melihatnya ikut berteriak antusias. Cinta adalah perjuangan. Melihat tingkah kedua sahabatnya yang super heboh, Yung-ah hanya bisa bergumam pelan. Ini sih, ujung-ujungnya cuma jadi ajang seru-seruan kalian. Dahe menoleh tajam, membalas dengan sebuah pepatah kuno. Cinta adalah medan perang. Jika kau kenal musuhmu dan dirimu sendiri, maka kemenangan sudah pasti ada di tanganmu. Sang aktris dari klub teater itu kemudian merentangkan tangan, melontarkan pertanyaan kunci. Jadi, apa sebenarnya yang membuatmu jatuh hati pada Kang Lim? Wajah Yung-ah seketika memerah padam, menjawab dengan terbata-bata, ada banyak hal. Pertama, dia lumayan manis kan? Lalu, dia juga perhatian. Dan selera humornya lumayan bagus. Mendengar rentetan pujian itu, Dahe langsung mengangkat tangan untuk menyela. Tunggu sebentar, berhenti sampai di situ. Dahe merasa ada sebuah kesalahpahaman fatal di sini. Gadis itu menunduk, lalu mulai bergumam curiga. Jangan-jangan, ada cowok lain dengan nama yang sama di sekolah kita. Perasaan dari tadi kita membicarakan cowok dari klub sastra dan pengalaman itu, Yung menatap balik temannya penuh keyakinan. Namanya itu unik sekali. Mustahil ada orang lain di sekolah ini yang punya nama persis seperti dia. Seketika, kedua temannya terdiam membeku. Melihat reaksi dahsyat itu, Yung-ah buru-buru merendah dengan wajah memanas. Lagi pula, aku tak yakin dia juga menyukaiku. Aku kan tidak secantik kalian berdua. Saat Yung-ah tenggelam dalam rasa mindernya, teman-temannya justru tersadar kalau selera cowok memang bisa sangat berbeda. Salah satunya langsung menarik kursi dan berseru, sikap pesimis ini tidak bisa ditolerir. Kita butuh sesi konseling darurat sekarang juga. Nayun yang duduk di kursinya memotong obrolan dengan tatapan tajam. Sebenarnya, kau tidak perlu nasihat apa-apa lagi. Kening Yung-ah berkerut dalam. Maksudmu? Nayun menatapnya lekat-lekat, mencoba menyadarkan sahabatnya itu. Kenyataannya, kalian berdua itu sudah jauh lebih dekat dari sekadar teman biasa. Saking dekatnya, interaksi kalian sudah bukan lagi di level pertemanan yang normal. Ia lalu menarik kursinya lebih dekat untuk memberikan saran praktis. Kalau situasinya sudah begini, sebuah hadiah kecil saja seharusnya sudah cukup. Dahe langsung menyetujui saran tersebut. Benar, intinya, cari saja alasan agar kalian bisa jalan berdua atau saling tukar kado. Mendengar ide itu, bukan hanya Yung, bahkan Nayun ikut terdiam, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Melihat reaksi aneh itu, Dahe jadi bingung sendiri, dan bertanya, loh, memangnya ada yang salah dengan saranku? Nayun langsung menyanggah. Teori hadiah itu mustahil berhasil. Yung-ah ini pemalu kelas kakap, dia tak akan pernah sanggup memberikan hadiah semacam itu. Sang aktris itu menoleh pada Yung. Kau masih membawa hadiahmu itu kan? Coba keluarkan. Yung-ah pun berjalan ke tasnya dan mulai mengaduk-aduk isinya. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil, menunjukkannya pada mereka. Apa? Hadiah? Semacam ini yang kalian maksud? Dahe mendekat untuk mengintip isinya. Matanya membelalak. Tunggu, ini coklat. Yung-ah mengangguk lemah. Ini coklat buatan tangan. Yang sengaja kubuat khusus untuk Kang Lim waktu Valentine kemarin. Dahe ternganga tak percaya. Valentine itu 14 Februari. Dan sekarang sudah awal bulan April. Hening sejenak. Jangan-jangan, engkau menyimpannya selama ini karena tak berani memberikannya. Dia baru sadar, coklat itu tak pernah sampai ke tangan Kang Lim, terperangkap selama berbulan-bulan. Masalah ini ternyata jauh lebih gawat dari yang mereka duga. Apa tak ada pilihan lain selain menyerah dan mundur? Tentu saja tidak. Kedua gadis itu langsung mengadakan rapat darurat. Mereka bahkan membahas strategi-strategi gila yang sudah melewati batas, hanya agar Yung-ah bisa keluar dari cangkang pemalunya. Mendengar ide-ide mereka yang makin liar, Yung-ah akhirnya berteriak panik. Pikiran kalian sudah terlalu jauh. Namun bukannya takut, Nayun justru membalas dengan sebuah senyum miring yang sinis. Mana ada cerita orang menyimpan coklat selama itu? Dahe pun ikut menyindirnya. Benar, menimbun coklat sampai 2 bulan itu sudah kelewatan. Merasa harga dirinya diinjak-injak, tekad Yung-ah akhirnya membara. Baiklah, aku putuskan. Coklat ini akan kuberikan hari ini juga. Dahe langsung mendekat, menyemangatinya dengan penuh semangat. Ide yang cemerlang. Tenang saja, semuanya pasti akan berjalan mulus. Tapi di sisi lain, Nayun menatap dengan cemas, meragukan apakah sahabatnya itu bisa bersanding dengan Kang Lim. Di matanya, bahkan Dahe pun terlihat seperti gadis pemalu yang diam-diam memendam rasa pada Kang Lim.
Namun dalam hati, ia tetap mendoakan Yung Ah. Walaupun mungkin suatu hari nanti, ia harus bersaing dengan Dahe demi merebutkan cinta yang sama. Waktu seakan melesat, dan kini Yung Ah sudah berdiri di atap sekolah, berdua saja bersama Kang Lim. Suasana intim di atap membuat wajah Yung Ah memerah, panik membatin kalau situasi ini terlalu mendebarkan. Merasakan kegugupan gadis itu, Kang Lim memecah keheningan. Sebenarnya ada apa? Kalau memang ada yang mau dibicarakan, kan bisa lewat telepon saja. Yung Ah gugup setengah mati hingga lidahnya terasa keluh. Karena panik, ia buru-buru membalikkan badan dan mencari topik lain. Aku hanya penasaran soal rencana klub kita selanjutnya. Rencana di atas kertas saja rasanya tidak cukup. Apa klub kita benar-benar akan dibubarkan? Kang Lim hanya bisa menggaruk kepalanya. Dahe sudah resmi bergabung dengan kita. Jadi, kita masih punya waktu sebulan untuk mencari satu anggota lagi. Pemuda itu lalu menunduk dan mulai berkeluh kesah. Tapi, ada masalahnya juga, sih. Padahal dulu Dahe kelihatannya jauh lebih kalem. Hidupku terasa lebih damai saat itu. Mendengar keluhan itu, hati Yung Ah langsung mencelos. Pikirannya berkelana, menduga jangan-jangan hati pemuda di hadapannya ini telah menjadi milik orang lain. Terlebih lagi, Dahe memang gadis yang sangat cantik dan berbakat dalam segala hal. Kang Lim mengangkat kepala, menatap pintu atap dengan dahi berkerut, heran bagaimana mereka bisa membukanya. Seingatku, setelah keributan terakhir di sini, pintunya tidak mungkin dibiarkan terbuka begitu saja. Yung Ah mengulurkan tangan sambil menjelaskan mekanisme pintu tua itu. Gagang pintunya memang sudah usang. Kalau diputar beberapa kali, nanti pintunya akan terbuka sendiri. Gadis itu meletakkan tangannya di dada, teringat masa kelas satu saat ia sering melarikan diri ke sini. Di hari pertama mereka bertemu, keduanya sempat ketakutan luar biasa karena nyaris tertangkap basah oleh guru. Kala itu, wali kelas mereka berdiri di ujung tangga, berteriak dengan nada curiga. "Apa ada orang di atas sana?" Mendengar suara yang familiar itu, Kang Lim panik bukan kepalang. Mereka saling berbisik panik, menyadari lupa menutup pintu atap. Pemuda itu refleks meminta maaf pada teman barunya. "Aduh, maaf sekali. Aku kira pintunya sudah tertutup rapat." Keduanya pun lari kocar-kacir, mencari tempat persembunyian agar tidak kena omelan dahsyat. Tiba-tiba, sang guru muncul di ambang pintu atap dan langsung berteriak, "Hei, kalian tahu, atap ini area terlarang kan?" Anehnya, atap itu tampak sunyi senyap, tak ada tanda-tanda kehidupan. Sang guru pun celingukan dengan bingung. Padahal ia sangat yakin baru saja mendengar suara dua orang murid sedang bercakap-cakap. Di balik pintu yang terbuka, sepasang murid itu berdiri mematung, merapatkan tubuh ke dinding. Suasana tegang itu membuat jantung serasa mau copot. Tanpa sadar, Yung Ah menyandarkan tubuhnya erat-erat pada Kang Lim. Karena tak menemukan siapapun, guru itu akhirnya pergi sambil bergumam. "Apa karena umur, pendengaranku jadi sering berhalusinasi, ya?" Begitu derap langkah guru menjauh, keduanya akhirnya bisa bernapas lega. Namun, Kang Lim tersadar posisi mereka yang begitu rapat, seolah sedang berpelukan. Pemuda itu refleks melompat mundur, wajahnya memerah sambil mencari-cari alasan. "Maaf, tadi aku panik mencari tempat sembunyi, sampai tidak bisa berpikir jernih." Sementara itu, Yung Ah menyentuh dadanya, merasakan jantungnya yang berdebar kencang. Detak jantung itu adalah saksi bisu perasaannya yang terus tumbuh sejak pertemuan pertama mereka. Momen ini adalah kesempatannya. Gadis itu membulatkan tekad untuk mengungkapkan segalanya. Ia melangkah maju, menatap lurus ke mata Kang Lim. "Maaf, tapi ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku katakan." Kang Lim hanya bisa menatapnya dengan bingung, sama sekali tak mengerti apa yang terjadi. Dengan wajah merona, Yung Ah mengumpulkan segenap keberaniannya. "Sebenarnya, aku." Namun di detik yang paling krusial itu, pintu atap tiba-tiba didobrak dengan kasar. Sang guru kembali muncul dengan amarah yang meluap-luap. "Kalian ini benar-benar ya? Apa kalian tidak mengerti arti kata terlarang?" Kang Lim hanya bisa berdiri kaku, menerima omelan itu dengan perasaan bersalah. Di tengah situasi genting itu, ia sempat melirik ke arah Yung Ah. Benaknya dipenuhi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ingin dikatakan gadis itu. Suasana di antara mereka mendadak menjadi sangat canggung. Sebuah pikiran liar terlintas di benaknya. Mungkinkah gadis itu akan menyatakan cinta padanya? Pikiran itu melintas, tapi pemuda itu buru-buru menepis khayalannya. Mana mungkin gadis secantik Yung Ah menyukai cowok biasa sepertinya? Ini pasti hanya kesalahpahaman. Sang guru kembali membentak, memastikan mereka menyadari kesalahan fatal mereka. Kang Lim hanya bisa menggaruk kepalanya dan menunduk pasrah. "Maaf Bu, kami berjanji tidak akan mengulanginya,"
Wanita itu mendengus, lalu mengalihkan tatapan tajamnya pada Yung Ah dengan perintah mutlak. Kau, ikut ibu ke ruang guru sekarang. Sesi konseling karier yang tertunda kemarin harus kita selesaikan. Sementara itu, di koridor sekolah, Dahe melangkah santai sembari menikmati jus di tangannya. Benaknya dipenuhi nasib misi penting, sahabatnya. Menurutmu, semua akan berjalan lancar, kan? Mereka pasti bisa menyelesaikannya? Nayun menoleh, memberikan analisisnya yang dingin. Yung Ah itu terlalu tenang orangnya. Jadi, sulit menebak bagaimana akhir ceritanya. Percakapan mereka mendadak terpotong oleh serangkaian teriakan keras dari arah ruang guru. Wali kelas mereka yang terkenal kolot itu tampaknya sedang memarahi Yung Ah habis-habisan. Topiknya, tentu saja, soal hobi menggambarnya. Sampai kapan kau mau terus-terusan menggambar webtoon? Sadarlah, kau harusnya fokus pada ujian. Tatapan tajamnya seolah menembus, mengungkit kenekatan Yung Ah yang tak pernah absen dari kompetisi komik sejak kelas 1. Wanita itu terus berceramah tentang bagaimana nilai-nilai Yung Ah merosot tajam, menuntutnya untuk berpikir realistis soal masa depan. Dahe dan Nayun yang mengintip dari luar saling berbisik cemas. Itu suara wali kelas kita. Kenapa dia setega itu membentak sahabat kita? Di dalam ruangan, rentetan omelan kejam itu terus berlanjut tanpa jeda. Memangnya berapa banyak orang yang bisa hidup layak hanya dari menggambar komik? Kau butuh rencana B jika mimpimu itu gagal. Sang guru mencondongkan tubuh, menekankan agar Yunga fokus masuk universitas, baru setelah itu, ia boleh melakukan apapun yang ia mau. Terlebih lagi, orang tuanya sendiri sudah setuju agar putri mereka lebih berkonsentrasi pada pelajaran di sekolah. Yung Ah hanya bisa terdiam membisu. Saat gurunya mengancam akan membawa masalah ini ke guru kesenian, dari luar, amarah Dahe memuncak. Rasanya ia ingin berteriak, mengapa impian tulus seseorang harus diinjak-injak serendah ini? Tak lama, sang guru menyodorkan selembar formulir peminatan. Pikirkan ini baik-baik, isi kembali, lalu serahkan pada ibu. Setelah menerimanya, Yung Ah membungkuk hormat dan berjalan keluar. Gadis itu terperangah, melihat kedua sahabatnya sudah menunggunya di depan pintu dengan raut wajah cemas. Dahe dan Nayun salah tingkah, buru-buru mencari-cari alasan. Ah, kita kebetulan lewat lalu tidak sengaja mendengar. Tapi sungguh, omelan wali kelas tadi benar-benar keterlaluan. Yung Ah tersenyum canggung, berterima kasih atas perhatian tulus mereka. Dengan pipi yang masih sedikit merona karena malu, ia justru mengalihkan topik pembicaraan ke rencana awal mereka, soal koklat. Kedua temannya hanya bisa terdiam, bingung dengan perubahan suasana yang tiba-tiba. Dahe akhirnya berdecak kagum. Entah bagaimana mengatakannya, tapi kau ternyata jauh lebih kuat dari yang kami bayangkan. Padahal, kami sudah siap untuk menghiburmu habis-habisan. Yung Ah membalasnya dengan sebuah senyuman tulus yang menenangkan. Ia melangkah mendekat dan berbisik lembut. Semua kata-kata tadi sudah tidak lagi membebaniku, karena sekarang aku memiliki orang-orang yang begitu peduli padaku. Gadis itu menyembunyikan tangannya di balik punggung, membiarkan ingatannya terbang ke masa lalu, ke sebuah pesta keluarga saat ia masih kecil. Karena perbedaan usia yang jauh dengan para sepupunya, ia tak pernah punya teman bermain dan selalu merasa tersisih. Namun kesepian itu berakhir saat sang ayah memberinya sebuah ponsel baru. Di antara berbagai aplikasi di layar, satu ikon menarik perhatiannya lebih dari yang lain, sebuah aplikasi webtoon. Gadis kecil itu menatap layar dengan mata berbinar. Perlahan, ia mulai meniru karakter-karakter favoritnya ke atas kertas. Awalnya hanya iseng, namun pujian dari orang-orang dewasa yang melihat karyanya menyalakan api semangat dalam dirinya. Sayangnya, dukungan itu tak bertahan lama. Saat ia asyik menggambar, orang tuanya datang dengan tatapan yang meremehkan mimpinya. Mereka memintanya untuk membuang jauh-jauh angan-angan menjadi komikus, karena itu bukanlah profesi yang menjanjikan. Bahkan teman-teman di sekolahnya ikut mencibir, menyuruhnya untuk belajar saja seperti anak-anak normal lainnya. Pada akhirnya, Yung Ah kembali sendirian. Tak ada satupun orang yang mau mengakui impian berharganya. Meski begitu, ia tetap nekat mengikuti kompetisi webtoon. Dan karyanya berhasil lolos seleksi awal, membuktikan bahwa bakatnya bukan sekadar hobi biasa. Namun, takdir berkata lain. Gadis itu kini terduduk lesu di atap sekolah. Sebuah ponsel dan tablet gambar tergeletak tak berdaya di sampingnya. Layar ponsel itu menampilkan sebuah pengumuman pahit. Karyanya telah tereliminasi dari kompetisi. Tatapan Yung Ah kosong, mulai ragu apakah jalan ini benar-benar untuknya. Dengan kepala tertunduk di antara lututnya, sebuah pikiran kelam merayap.
Mungkin inilah saatnya ia harus benar-benar menyerah dan menganggap mimpinya sebatas hobi. Sambil menatap tablet yang berisi seluruh dunianya dengan hati hancur, kakinya melangkah gontai ke tepi atap, berniat mengakhiri segalanya. Namun, tangannya gemetar. Ia tak sanggup. Padahal, dalam bayangannya, adegan perpisahan ini seharusnya terasa jauh lebih dramatis. Kini ia hanya bisa menunduk lesu, hatinya terlalu berat untuk melepaskan. Tiba-tiba, seolah takdir ikut campur, angin berembus begitu dahsyat. Tablet di genggamannya terlepas, melayang jatuh, dan hilang dari jangkauannya. Dan, tepat di momen krusial itu, Kang Lim kebetulan melintas dan menyaksikan benda asing itu jatuh dari langit. Pemuda otaku itu mendekat dengan kening berkerut dalam, otaknya langsung berputar liar. Jangan-jangan, ini adalah model terbaru Death Note? Apa zaman sudah secanggih itu sekarang? Pikirnya. Saat ia memungutnya, layar tablet itu menyala tanpa kunci, menampilkan sebuah draft komik yang memukau. Tanpa sadar, Kang Lim terserap ke dalam cerita itu. Tak lama, derap langkah panik terdengar. Yung Ah muncul dengan wajah cemas luar biasa. Dengan napas terengah-engah, gadis itu menghampirinya. Apa ada yang rusak? Kang Lim mengangkat wajahnya, menjawab dengan sangat tenang. Aman kok, ini milikmu kan? Saat itulah, Kang Lim sadar. Gadis di hadapannya ini satu sekolah dengannya. Yung Ah buru-buru menjelaskan bahwa ia tak sengaja menjatuhkannya dari atap. Terlanjur terpesona oleh komik itu, Kang Lim langsung bertanya. Karena belum pernah ia menemukan gaya gambar seunik ini. Webtoon ini. Kamu yang menggambarnya? Mata Yung Ah membelalak kaget. Tunggu, kamu. Kamu membacanya? Sadar akan kelancangannya, Kang Lim buru-buru minta maaf. Maaf, aku tidak sengaja melihatnya. Dengan wajah memerah, Yung Ah justru menimpali. Tidak apa-apa, justru. Bagaimana menurutmu komikku? Sambil menggaruk kepala yang tak gatal, Kang Lim memberi jawaban aman. Ceritanya lumayan bagus. Seketika, binar di mata Yung Ah meredup. Ia tahu persis apa arti di balik pujian basa-basi itu. Melihat raut kecewanya, Kang Lim memutuskan untuk memberikan analisisnya yang jujur. Kalau boleh terus terang, karakter utamanya terasa kurang berkesan, dan alur ceritanya sedikit klise. Pembaca baru mungkin akan sulit untuk masuk ke dalam ceritanya. Namun, ia kemudian mengangkat tangannya, matanya bersinar dengan pujian tulus. Tapi, pembangunan duniamu benar-benar orisinal dan unik. Itu nilai plus yang luar biasa. Melihat Yung Ah yang kembali bersemangat, Kang Lim melanjutkan masukannya. Karena pembangunan dunia yang kompleks itu, episode pertama jadi agak membingungkan. Mungkin akan lebih baik jika penjelasannya mengalir alami melalui dialog karakter. Yung Ah menyimak setiap kata dengan mata berbinar-binar. Pemuda di hadapannya kembali meneliti draft komik itu, lalu memberikan saran brilian lainnya. Jika kamu mengubah urutannya sedikit, dan memajukan adegan pembuka dari episode 3 ke depan, ceritanya akan jauh lebih memikat. Dengan trik ini, aku yakin pembacamu bisa melonjak hingga 80%. Tiba-tiba, Kang Lim panik bukan main saat melihat air mata mulai mengalir di pipi Yung Ah. Dengan canggung, ia melambaikan tangan. Maaf, apa kritikku terlalu pedas? Namun, alasan gadis itu menangis jauh lebih dalam dari itu. Sambil terisak, Yung Ah berkata lirih, karyaku baru saja gagal dalam kompetisi. Kang Lim tertegun, mundur selangkah untuk memastikan. Sambil berderai air mata, gadis itu menatapnya dengan tatapan pilu sebelum akhirnya tangisnya pecah tak tertahankan. Sejujurnya, aku masih belum mau menyerah. Melihat itu, Kang Lim jadi salah tingkah dan berusaha menenangkannya dengan gaya canggungnya yang khas. Ia melontarkan pujian tulus, mengatakan bahwa karakter ciptaannya itu hebat, dan bahkan telah membantunya membuat sebuah keputusan penting. Kenangan hari itu pun memudar dari lamunan Yung Ah. Sambil berjalan di koridor sekolah, ia tersadar. Pertemuan tak terduga dengan Kang Lim hari itulah yang telah menyelamatkan mimpinya. Sejak saat itu, pemuda itu seolah menjadi malaikat pelindungnya. Dan benar saja, begitu ia masuk ke ruang klub, di sanalah Kang Lim berada, duduk santai di atas meja. Padahal seingatnya, hari ini adalah jadwal Kang Lim untuk membolos. Pemuda itu mengangkat wajah dan menjelaskan. Aku merasa bersalah soal insiden di atap tadi. Ia lalu memutar kursinya, menatap Yung Ah dengan penasaran. Jadi, apa yang terjadi di ruang guru? Mendengar nada khawatir itu, Yung Ah jadi teringat ucapan teman-temannya. Dalam hati, ia pun membenarkannya. Ya, sikap perhatian inilah yang membuatnya jatuh hati. Sambil meraih sesuatu dari tasnya, gadis itu menjawab dengan santai. Bukan apa-apa kok, cuma omelan guru biasa, bukan masalah besar.
Tunggu, sepertinya ada satu hal lagi yang ingin kuberikan. Yungah menyodorkan sebuah bingkisan coklat dengan senyum manis. Mata Kang Lim langsung berbinar penasaran saat menerimanya. Wah, apa ini? Pas sekali, aku sangat suka yang manis-manis. Terima kasih. Ketika pemuda itu mulai menggigit coklatnya, Yungah menahan napas, menatapnya lekat dengan jantung yang berdebar kencang. Ia memberanikan diri melangkah lebih dekat dan bertanya gugup. Bagaimana rasanya? Kang Lim menoleh dengan wajah ceria. Coklat ini enak sekali. Di mana kamu membelinya? Yungah menjawab dengan senyum tersipu. Itu, aku yang membuatnya sendiri. Kang Lim masih mengunyah dengan santai, sama sekali tak menangkap makna tersembunyi di baliknya. Ia hanya mengira gadis ini memang hobi membuat kue. Dengan polosnya, ia bertanya, kenapa repot-repot membuat sendiri? Namun sedetik kemudian, sebuah kesadaran menghantam pikirannya. Bagaikan kilat yang menyambar. Coklat buatan tangan, bukankah seorang gadis memberikan coklat hasil karyanya sendiri sebagai sebuah pernyataan cinta? Seketika, rentetan kejadian aneh di atap kembali berputar di benaknya. Wajah Kang Lim sontak memanas karena panik. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha meyakinkan diri bahwa ini semua hanya delusi. Pasti ini hanya salah paham. Hanya coklat biasa. Lagi pula, sekarang bukan hari Valentine. Karena salah tingkah, pemuda itu melompat berdiri dan mulai berbicara dengan panik. Semuanya baik-baik saja, kok. Sayang sekali coklatnya belum kuhabiskan. Di tengah kepanikannya, kakinya tersandung kaki kursi. Bungkusan coklat di tangannya pun terlempar ke udara. Dan yang lebih parah, tubuhnya yang oleng menubruk Yungah, membuat mereka berdua jatuh bersamaan ke lantai. Kini, Kang Lim mendapati dirinya dalam posisi mengungkung tubuh Yungah. Dengan senyum polos yang tulus, gadis itu malah melontarkan pertanyaan yang membuat dunianya seakan berhenti berputar. Jadi, apa kamu suka coklat buatanku? Mendengar pertanyaan itu dalam jarak sedekat ini, Kang Lim benar-benar kehilangan kata-kata, wajahnya memerah padam, menahan malu. Debaran jantungnya menggema begitu kencang saat matanya terpaku pada wajah gadis di bawahnya. Tersadar dari lamunannya, Kang Lim buru-buru bangkit. Dengan sangat canggung ia memuji. Tentu saja, coklat buatanmu sangat manis dan mengenyangkan. Ia bahkan sampai menggerakkan tangannya dengan heboh, seolah mendramatisir betapa nikmatnya coklat itu lumer di mulutnya. Melihat tingkahnya, Yungah hanya bisa tertawa kecil menanggapi pujian yang kikuk itu. Rasanya bahkan jauh lebih enak daripada coklat yang dijual di toko. Tambah Kang Lim dengan semangat. Mendengar itu, Yungah memberanikan diri menatap lurus ke mata pemuda di hadapannya. Kang Lim seketika membeku di tempat. Sambil balas menatapnya, sebuah suara bergema di dalam hati Yungah. Sejujurnya, aku takut hubungan kita akan menjadi canggung. Karena itulah, aku belum bisa mengungkapkannya secara terang-terangan saat ini. Tapi, aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, aku pasti akan menyampaikan perasaanku yang sesungguhnya. Yungah lalu tersenyum manis, seolah mengukir sebuah janji. Untuk selanjutnya, aku akan terus membuatkan coklat untukmu. Jadi, perhatikan aku baik-baik ya. Kang Lim terpana mendengar ucapan yang penuh makna itu. Hah? Apa yang barusan kamu katakan? Yungah tertawa kecil dan dengan cepat berkelit, bukan apa-apa kok. Gadis itu dengan cerdik langsung mengalihkan topik, menanyakan tentang naskah komiknya yang sudah selesai ia perbaiki. Seketika, Kang Lim mengangkat kedua tangannya dengan antusias, memuji hasil revisinya yang kini sudah sempurna. Begitulah hari mereka berakhir dengan manis sekaligus canggung. Terima kasih banyak telah menyimak, sampai jumpa di chapter selanjutnya.